Wali Kota Yogyakarta melantik jajaran pimpinan Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kota Yogyakarta periode 2026 hingga ke 2031. Pelantikan berlangsung di Gera Pandawa, Balai Kota Yogyakarta pada Senin 6 April 2026. Dalam pelantikan tersebut, Abdul Samik dipercaya sebagai Ketua Basnas Kota Yogyakarta. Ia didampingi 4 wakil ketua, yakni Abdul Halim, Wiwiktri Wahyuningsih, Muhammad Fikron Wasli Arifuddin, dan Mambaul Bahri. Wali Kota menekankan pentingnya integritas dan transparansi dalam pengelolaan dana umat. Ia memperkenalkan konsep teko okeh, metu okeh, teko meneh, datang banyak, keluar banyak, lalu datang lagi. Menurutnya, publikasi penyaluran zakat secara rutin menjadi kunci membangun kepercayaan masyarakat. Bukan untuk pamer, tetapi untuk menunjukkan bahwa Basnas hadir menyelesaikan masalah secara nyata dan cepat. Selain program charity, tadi saya ceritakan harus ada program produksi. Ya. Bagaimana kita bisa membangun ekonomi yang kerakyatan, yang bisa bersama-sama masyarakat secara berjamaah, kemudian bisa sejahtera bersama. Ini menjadi suatu hal yang sangat penting menurut saya. Hanya hati-hati ya, pengalaman membangun ekonomi masyarakat yang tumbuh dengan kebersamaan itu sangat tidak mudah. Oleh karena itu saya mohon mungkin bersama-sama ke depan, bersama-sama dengan teman-teman di Dinas UMKM atau Dinas Sosial yang lainnya untuk bisa bersama-sama mencermati program produksi di luar yang charity dengan sasaran yang tepat. Ini menjadi bagian yang sangat penting. Ketua Basnas, Abdul Samik, menyatakan komitmennya untuk menyelaraskan program dengan rencana pembangunan daerah. Salah satu fokus utama adalah evaluasi dan penguatan sistem digitalisasi zakat. Basnas ingin menghadirkan sistem yang lebih efisien, transparan, dan berdampak langsung bagi masyarakat. Biaya operasional yang tidak perlu akan ditekan agar manfaat zakat semakin optimal. Di periode ini, Basnas juga menargetkan kemandirian pendanaan. Tidak lagi bergantung pada pusat agar penyaluran bantuan bisa lebih cepat, dekat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Jadi selama ini juga kita sudah melalui jaringan jamaah yang kuat gitu ya. Karena kalau itu baru dikumpulkan untuk jadi jamaah, ini titik lemahnya seperti yang diingatkan Pak Hasto tadi. Sebagian besar itu gagal gitu ya. Karena memang kejamaahannya, soliditas jamaah belum terbentuk gitu loh. Maka kita kemarin sebenarnya sudah ada 2 contoh di sini di masjid dengan basisnya masjid ini MPD ini dengan masjid yang di Merican. Itu jadi contoh ini. Jadi mereka memang secara kejamaahan sudah solid sehingga akan lebih mudah untuk pengawasan terhadap modal yang sudah kita gulirkan. Walaupun dari kita itu bukan modal, tapi sudah pemberian, istilahnya qardul hasan gitu ya. Tapi yang mengelola nanti pihak masjid sebagai sekaligus pembimbing daripada jamaahnya itu. Nah, harapannya nanti kita akan berbanyak itu. Sebab kalau yang selama ini orang minta ya kita juga kasih, tapi itu kemudian kontrolnya yang kita sulit. Nah, tapi kalau dengan jelas-jelas itu ada jamaah dan jamaahnya sudah solid gitu ya, kita akan tinggal kerjasama dengan pimpinan jamaahnya itu.